Ini kalian pasti bakalan bertanya-tanya sih, Bang, gimana sih kalau misalkan pergerakan Bitcoin naik seperti ini, apa berdampak juga kepada token micin? Dan bagaimana progres daripada token micin itu sendiri dengan kondisi seperti ini? Oleh karena itu, gue bikin video ini khusus untuk membahas lebih detail dan lebih dalam bagaimana perkembangan token micin itu ke depannya. Jadi kalau kalian mau tahu perkembangan token micin itu seperti apa, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Jadi channel ini tuh adalah channel di mana kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Di sini juga kalian bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, agar kamu terhindar daripada rasa FOMO dan rasa kerakusan di dalam dunia cryptocurrency. Jadi sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan berita tersebut. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber. Kalian tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebanyak sebisa jari kalian ngetik. Gue bakalan kasih kalian 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, masing-masing bakalan dapat 2 juta rupiah. Oke, easy kan? Gampang banget. Oke, kita bakalan bahas mengenai perihal sebenarnya kalau kondisi market cryptocurrency seperti ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan Bitcoin aja kalau misalkan kita lihat dia mengalami kenaikan 3%, Ethereum sudah 4%, dan Dogecoin, Shiba Inu, Dogecoin 3, Shiba Inu 2. Dan sebenarnya ini persoalan yang tadi gue udah bahas di video gue sebelumnya. Perihal kondisi daripada si Bitcoin itu sebenarnya dia bakalan mengalami fase sideway. Jadi otomatis kalau misalkan kita melihat dari fase sideway daripada Bitcoin ini, fase datar-datar aja gitu kan. Paling di angka 336, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Paling mentok di situ. Itu aja nanti bakalan bermain gitu. Nah, cuma yang jadi persoalannya adalah banyak banget yang bertanya ke gua gitu kan. Bang, gimana nih dengan kondisi saat seperti ini? Apakah worth it untuk lebih fokus terhadap daripada token micin? Menurut gue secara pribadi jangan dulu, sabar-sabar dulu dengan kondisi token micin sekalipun gitu, karena kalau misalkan kita melihat dari sini secara secara chart, kalau misalkan dalam kenaikan juga tidak terlalu signifikan, kecuali kalau kalian lihat nih yang koin AP ini kan baru token-token ini nih, token-token hype ya gitu kan. Nah, itu pun paling mentok ya segede itu gitu. 487, karena memang lagi hype banget sih AP ini, dan gue saranin jangan masuk di situ dulu, oke? Karena lagi digoreng-goreng banget, oke? Nah, tapi kalau misalkan kita melihat daripada secara keseluruhan dari token micin ini sendiri, secara value-nya gitu, tidak ada yang mengalami kenaikan lebih daripada 10% yang gue lihat ya. Kecuali token-token ini token-token yang lama ya, dalam artian kayak bukan token-token baru yang baru rilis gitu. Kalau token baru rilis kan memang harga bisa sampai lebih, si AP ini dia bisa 469 lebih gitu kenaikannya gitu. Kalau misalkan kita menjurus daripada si Dogecoin, Shiba Inu, Akita, Shinja, Baby Doge, Kisu, Dogecoin, Saitama, Shib Doge, Baby Ship. Oh ada nih Pitbull nih lumayan ya Pitbull. Gue belum cek sih apa pemberitaannya, tapi yang tadi gue lihat secara keseluruhan by data semuanya, sepertinya memang kenaikan ini tidak terlalu signifikan, dan gue harap kalian tidak terjebak dengan zona seperti itu ya, dengan zona dalam artian kayak kalau kayak gini-gini doang mas sebenarnya ya naik rasa nyangkut gitu kan. Jujur aja, gue jujur gitu. Seperti itu sih, dalam artian kalian kalau misalkan kita lihat naik hijau ya kelihatannya aja hijau sebenarnya, tapi rasanya tetap masih merah, masih nyangkut aja gitu kan, karena masih belum terlalu signifikan kenaikannya gitu. Nah, oleh karena sebab itu, kalau misalkan kalian bertanya ke gua, Bang gimana dengan kondisi saat seperti ini, apakah untuk bagusnya untuk masuk, untuk membeli, atau kita untuk men-take profit. Nah, kalau gue secara pribadi, lu santai-santai aja dulu, enjoy aja dulu dengan kondisi market kripto saat ini. Jadi jangan terlalu kayak nafsu-nafsuan lah. Jadi jangan terlalu barbar juga, jangan terlalu berharap besar dengan kondisi
warna hijau seperti ini ya. Karena warna hijau seperti ini tidak mengalami kenaikan yang tadi gue bilang, tidak mengalami kenaikan terlalu signifikan gitu. Karena kalau misalkan kita melihat dari kembali lagi ke Bitcoin itu sendiri, dia cuma mengalami kenaikan mentok di 3%. Oke, mentok 3% yang tadi gue bilang. Jadi ya tadi gue bilang ya paling kondisi saat ini dari segi Bitcoin dari bapak semua kripto ya gitu kan, token-token atau koin-koin yang lain menurut gue secara pribadi ya tidak terlalu signifikan juga. Ya paling nanti bakalan ya gitu-gitu aja. Makanya tadi gue bilang ya para bandar tuh, para whales, para retail itu benar-benar masih agak ragu untuk all in masuk dalam dunia cryptocurrency saat ini gitu. Dan kalau misalkan secara psikologis, kalau misalkan kita melihat dari psikologis para paus, para bandar, para retail dan para orang senior di dalam dunia trading maupun cryptocurrency, stock, commodity dan lain-lain segala macam, mereka benar-benar kayak ya udah gitu santai-santai aja dulu gitu, nggak usah terlalu buru-buru. Pada intinya kita lebih baik bersabar. Jadi analoginya sederhananya itu seperti kalau misalkan kalau kalian lihat cara berburunya macan atau singa atau cheetah dan lain-lain, mereka tuh nggak pernah langsung dia melihat mangsa di depan atau melihat daging atau melihat potensi daging gitu kan. Mereka tuh nggak langsung buru-buru menangkapnya. Pasti mereka menunduk dulu, melihat dulu situasi kondisi. Nah, gua harap kalian implementasikan hal seperti itu di dalam dunia cryptocurrency, oke? Jadi jangan terlalu terburu-buru kalau misalkan market crypto lagi turun, padahal turunnya juga nggak terlalu signifikan gitu. Atau kalau misalkan turun seperti itu, kalian langsung wah gimana nih turun, waduh rugi. Enggak guys, enggak seperti itu. Atau sebaliknya gitu, giliran market crypto yang lagi hijau gitu kan, kalian wah lagi naik, lagi ngepam, padahal tidak terlalu signifikan juga kenaikannya gitu kan. Seperti itu. Jadi saran gue secara pribadi ke kalian adalah untuk tahap awal kalian maksudnya enjoy aja. Kalian mungkin ya nggak usah lihat kondisi market crypto saat ini juga gitu. Cukup dengerin update-updatean daripada channel-channel review YouTuber lainnya gitu ada, ataupun YouTuber atau channel gue gitu segala macam. Dan nggak usah juga terus lihat-liatin trust wallet kalian. Wallet kalian gak usah, santai aja gitu, dikit-dikit 1 menit ke depan buka lagi, 1 menit ke depan buka lagi, lah santai aja gitu, gak usah. Apalagi kalau misalkan anak-anak pemula nih, karena gue juga pernah ngerasain gitu kan, dikit-dikit gue pasti buka, dikit-dikit gue pasti. Padahal kalau misalkan kita udah tahu plan A, plan B dan kondisi kripto ke depannya bagaimana segala macam, ya udah tinggal nunggu momen aja sih sebenarnya gitu. Paling kalian tinggal updatein, nyalain notifikasiin aja sebenarnya, nyalain notifikasi kalau misalkan ada updatean daripada channel gua gitu kan. Udah fokus aja ke situ. Kalau misalkan gua update seperti itu segala macam dan itu dan potensial dan gua bilang, "Ya udah, take profit." Nah, gitu. Maksudnya bukan sinyal dari gua juga sih, enggak gitu. Cuman pada intinya pasti gua jelasin ke kalian bahwa titik-titik di mana kalian harus take profit di mana, titik-titik kalian harus membeli di area mana agar kalian kalau membeli tidak terlalu dapat harga yang tidak terlalu diskon juga, malah kalian belinya tuh ya di harga-harga nyangkut juga gitu, seperti itu. Pokoknya pada intinya kalau misalkan kalian sudah bermental aman, dalam artian tenang, mau kondisi naik atau turun pun tenang, adem-adem, mental kalian masih terjaga, kondisi pikiran kalian masih waras, nggak terkena rasa FOMO daripada yang lain-lainnya segala macam. Menurut gue kalian sudah aman, kalian sudah masuk ke dalam tahap investment di dalam dunia cryptocurrency gitu. Dan itu menurut gue secara pribadi mental yang harus benar-benar diasah. Karena kenapa? Itu butuh waktu yang sangat-sangat lumayan gitu. Mungkin anak-anak para pemula ketika harga yang masuk-masuk di bulan Januari ini atau akhir Desember 2021 kemarin, kalian masuk gitu kan, tiba-tiba langsung dibanting harga yang sangat jauh banget gitu kan. Wah gila, gue gak tahu lagi mental kalian tuh kayak apaan ini gitu kan. Nah karena memang masih mindset orang-orang anak-anak pemula itu, karena memang dia mikir masuk dalam dunia cryptocurrency hari ini bisa cuan hari itu juga atau besok pagi. Enggak guys. Jadi kalau misalkan gue ingetin lagi ke kalian, jadi kalau misalkan dalam dunia stok atau komoditi, cryptocurrency dan lain-lain segala macam, kalian tuh bener-bener
harus berpikir bahwa uang yang masuk di dalam sini, aset ke kalian atau wallet kalian, aplikasi exchange itu kalian harus benar-benar siap untuk kehilangan uang itu. Makanya gue selalu bilang ke kalian, jangan pernah menggunakan uang pinjol, jangan pernah menggunakan uang sengketa uang sengketa, gadai rumah, gadai mobil, gadai motor, jangan sama sekali guys. Karena jujur ya, kalau masuk dalam dunia kripto aset seperti ini, itu resikonya sangat-sangat tinggi. Makanya gue selalu bilang kalian, kalau uang kalian masuk dalam dunia kripto seperti ini, siap-siap untuk kehilangan. Sama seperti bisnis, kalau kalian mau berbisnis, siap-siap untuk rugi. Mindsetnya seperti itu, oke? Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kalian berbisnis harus untung. Enggak. Bonus itu adalah keuntungan. Udah gitu doang. Kalau yang paling utama adalah rugi. Udah. Kalau prinsipnya udah tahu rugi dulu, ya udah. Berarti uang yang masuk di sini ya emang udah siap-siap hilang gitu kan. Gitu. Seperti itu sih. Jadi untuk maksudnya teman-teman yang masih pemula nih gitu kan, yang budget-budget masih area-area ya masih tahap-tahap coba-coba gitu kan, yang awalnya beralih dalam dunia saham, awalnya beralih dalam segi apa namanya dunia obligasi lah, dunia apalah segala macam stok dan komoditi yang lain-lainnya selain cryptocurrency ya. Kalian benar-benar harus tahan banting dulu, pahami dulu mindset yang paling penting di dalam dunia aset seperti aset kripto terutama ya. Karena gue lebih fokus membahas dunia cryptocurrency dibanding yang lainnya gitu. Seperti itu. Nah, dan yang kedua adalah kalian harus pahami resiko atau pahami juga yang namanya manajemen keuangan. Jadi kalau misalkan kalian rugi 25%, berarti kalian targetin lagi ke depannya cuan 50%, minimal setidaknya harus balik modal dulu kalau dalam dunia cryptocurrency. Itu sih sebenarnya poin utama. Dan kalau misalkan kita kembali lagi ke jurus yang penjurusan pembahasan awal adalah untuk saat ini kondisi cryptocurrency benar-benar dalam kelabilan, masih belum bisa diprediksi akan naiknya seberapa dan akan turunnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kalian minta pendapat gue secara pribadi, ya gue bakalan jawab bahwa naiknya dunia cryptocurrency saat ini mentok di harga $42.000 itu. Habis itu kalau misalkan kalian minta lagi penurunannya, ya mentok bakalan nyampe di 30.000, dan gue belum tahu itu kapan terjadi. Pada intinya analisa gue tadi seperti itu sebelum tag video yang sebelum ini gitu kan. Nah, gue mikirnya seperti itu. Karena ada kemungkinan besar ke sana. Tapi misalkan kalau kalian kok kayak gini naik segala macam ya, karena memang kalian masih berpikir bahwa prediksi atau analisa seseorang itu harus hari itu juga terjadi. Enggak guys, jadi analisa itu cuman daya ungkit atau daya patokan aja. Untuk masalah durasi waktunya itu benar-benar kita nggak tahu kapan. Simple, seperti itu aja. Nah, yang harus kalian juga perlu ketahui bersama adalah tren. Jadi kalian harus update dengan tren-tren. Misalkan kemarin gitu, dari segi chartnya aja atau dari segi candlestick itu menandakan dia harus naik gitu kan. Tapi ketika ada pemberitaan makroekonomi secara global gitu kan, ketika invasi Rusia dan Ukraina itu berlangsung, tiba-tiba cryptocurrency anjlok kan. Jadi benar-benar tren itu benar-benar akan mempengaruhi kondisi semua keuangan, baik itu fiat, baik itu stok, komoditi, gold, perak dan lain-lain. Apalagi cryptocurrency itu pasti bakalan kena dampaknya juga. Jadi makanya kalau misalkan dunia cryptocurrency itu sebenarnya yang paling kalian harus utamakan yaitu cepet-cepet dapetin pembahasan mengenai update daripada kondisi kripto saat itu atau hari itu juga gitu. Kalau kalian udah tahu itu, kalian sudah pasti bakalan bisa planningkan bagaimana kedepannya kalian harus masuk, take profitnya di mana, dan manajemen keuangannya kalian bagaimana. Habis itu nanti kalian baru masuk beberapa kayak gue bakalan mau invest kalau misalkan kalian ada dana sisa gitu kan, ya udah ambil aja token-token micin, atau ambil aja token-token yang menurut kalian fundamentalnya sangat luar biasa gitu sih. Nah, karena di channel gue juga kan ada beda token tuh kan, beda aplikasi, beda exchange. Nah, kalian bisa tuh belajar di situ atau kayak pahami fundamental yang kalian harus beli. Dan gue juga kadang
suka nyari-nyari juga sih token-token yang baru rilis. Gue juga pasti kalau misalkan ada token yang baru rilis nih dan gue merasa fundamentalnya bagus, gue pasti beli. Cuman gue belum bisa untuk nge-tag video token itu karena kenapa? Kadang juga gue harus berpikir bahwa ya udah gue dapet cuan dulu gitu kan. Tapi kadang juga kalau misalkan gue berpikir kayak, wah ini keren banget nih, tanpa gue berpikir sedikit pun, gue langsung pasti tag video untuk cuan. Gitu juga sih sebenarnya. Oke, jadi itu aja sih pembahasan saat ini. Jadi tinggal kalian tuh harus berpikir lebih jernih lagi. Santai aja dengan kondisi saat ini, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu gegabah. Pokoknya lakukan aktivitas yang menurut kalian lebih produktif dibanding kalian harus melihat trust wallet kalian, wallet kalian dikit-dikit semenit, 2 menit buka lagi. Itu menurut gua ngabisin waktu. Udah, gitu aja pembahasan kita kali ini. Enjoy dengan kondisi market crypto saat ini. Dan sebelum kalian close video yang tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan sebelum kalian pergi, titip salam dulu sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.